Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Wahyu. Izin untuk memaparkan terkait paparan saya mengenai Information System for Supply Chain Management, Ascendentist, Risk, and Cyber Security. Paparannya juga sebagai bentuk pemenuhan untuk UAS, juga UAS pada semester genap di mata kuliah Cyber Security Management bersama Bapak Wahyu. Sebelumnya izin share screen, Pak. Inilah judulnya sesuai dengan judul penelitian yang Bapak Wahyu mintakan, yaitu terkait Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Farhan Rizkullah. NIM saya yaitu 240-2010-2082. Saya berasal dari kelas MJ 802 dan dengan dosen yaitu Bapak Wahyu Purbosantoso. Yang pertama itu terkait abstrak dari penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi terkini serta arah perkembangan ke depan dari pemanfaatan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan atau yang biasa disingkat SCM, khususnya untuk perusahaan dengan produksi multikomponen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan menentukan pendekatan terbaik dalam mendukung informasi. Hasilnya, menyoroti pentingnya identifikasi dan manajemen terhadap ketidakpastian, risiko, serta keamanan siber dalam memastikan strategi SCM yang paling efektif. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang dari penelitian ini, yaitu supply chain management atau SCM mencakup proses dari desain, pembelian, produksi, distribusi, hingga ke tangan konsumen, dan bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar dengan biaya yang efisien. Peran sistem informasi dalam SCM ini sangat penting karena dapat mengotomatisasi, memantau, dan mengendalikan aliran informasi dan barang di seluruh jaringan rantai pasok. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, integrasi digital semakin tinggi, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga menimbulkan tantangan baru dalam bentuk risiko keamanan informasi. Jadi selain ada hal-hal positif dari kemajuan teknologi, juga terdapat poin-poin negatif yang kita temui di penelitian ini. Tujuan penelitian, terdapat 3 tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi strategi terbaik dalam mendukung informasi untuk SCM. Yang kedua, memberikan pendekatan dalam mengantisipasi dan memitigasi risiko yang muncul akibat ketidakpastian dalam rantai pasok. Dan yang ketiga, menawarkan solusi komprehensif untuk menjaga keamanan data dalam sistem informasi SCM. Selanjutnya yaitu proses dalam supply chain management. Izin Pak, dalam proses ini terdapat 6 proses dalam SCM, yaitu yang pertama adalah proses produksi, di mana di sini yaitu pengendalian proses produksi untuk memastikan efisiensi. Selanjutnya proses persediaan, yaitu manajemen bahan baku dan produk jadi. Yang ketiga yaitu proses lokasi, yaitu penentuan lokasi fasilitas produksi dan gudang. Yang keempat adalah inventaris gudang, di mana ini merupakan pengelolaan stok agar tidak berlebih ataupun tidak kurang. Yang kelima adalah proses transportasi, yaitu pengaturan distribusi logistik. Dan yang terakhir adalah proses informasi, di mana arus data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Manfaat dari SCM atau Supply Chain Management, terdapat 5 poin yang saya temui, Pak, yaitu yang pertama, mengurangi waktu proses pesanan yang lumayan signifikan, yaitu pengurangannya sampai 20 hingga 40% waktu yang bisa dihemat. Selanjutnya, menghemat juga biaya pembelian hingga 15%. Yang ketiga, mempercepat waktu pemasaran sebesar 15-30% kecepatan waktu yang didapat dari
proses SCM ini. Yang keempat, mengurangi inventaris gudang dan biaya produksi. Dengan adanya SCM ini dapat mengurangi membantu penginventarisasian barang di dalam gudang dan juga dapat mengurangi dan hal itu dapat mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tentunya dengan bantuan dari SDM ini dapat menghitung dengan lebih detail dan lebih rinci berapa profit yang didapat perusahaan dari mulai hasil produk dari proses produksi sampai dengan proses penjualan barang. Selanjutnya, nah hal yang penting selain dari manfaat-manfaat dari SCM tadi juga terdapat resiko ketidakpastian di dalam SCM ini. Dengan kemajuan teknologi ini juga selain membawa dampak positif juga membawa tantangan baru. Ketergantungan pada internet, cloud computing, dan IoT membuka peluang efisiensi. Namun juga menimbulkan ketidakpastian dan juga resiko baru seperti serangan cyber, kebocoran data, serta gangguan sistem yang suatu waktu dapat terjadi. Transparansi dan konektivitas tinggi dalam jaringan SCM memperbesar potensi terjadinya gangguan jika sistem tidak dirancang secara komprehensif dan juga tidak dipikirkan keamanan dan kehandalan sistem tersebut. Berikut terkait jenis ancaman cyber, Pak. Ada beberapa jenis ancaman yang biasanya sering terjadi dalam sistem SCM. Yang pertama adalah serangan berbentuk malware, di mana ini merupakan program berbahaya seperti Trojan, ransomware, dan virus yang merusak sistem atau mencuri data. Trojan atau ransomware ini merupakan salah satu jenis yang memang dalam beberapa tahun terakhir sangat populer karena daya rusaknya yang sangat luar biasa, tinggi, dan juga uh, cakupan lingkupan virus ini luar biasa luas. Tidak hanya pada satu dua perusahaan, tapi sudah level internasional. Selanjutnya, ancaman yang kedua yaitu adalah PUA atau Potentially Unwanted Application. Ini merupakan aplikasi mencurigakan seperti ekstensi browser yang berfungsi sebagai spyware atau berfungsi sebagai uh, pencurian data dalam bentuk mata-mata. Jadi bisa jadi pada saat perjalanan proses CM ini terdapat aplikasi yang tidak kita inginkan itu secara tidak langsung atau berada di background terinstall, Pak. Jadi aplikasi ini tanpa kita sadari telah memata-matai kita, mengambil data kita, juga dampak lebih jauhnya dapat merusak program yang telah kita susun. Yang ketiga yaitu penipuan web. Hal ini termasuk clickjacking, spam, dan direct ke situs-situs yang berbahaya. Ancaman-ancaman ini dapat merusak integritas dan keandalan sistem SCM. Nah, banyak yang seperti kita temui saat kita mengklik link lalu dialihkan ke situs lain, itu merupakan bentuk potensi ancaman yang terjadi pada masa ini akibat kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu jenis ancaman spyware. Nah, tadi kan ada salah satu jenis yang unwanted application itu kan ada dijelaskan tentang spyware, Pak. Jadi di sini izin menjelaskan lebih lanjut jenis-jenis ancaman spyware. Jadi apa itu spyware? Spyware merupakan perangkat lunak yang mengumpulkan data pengguna tanpa izin, seringkali menyamar sebagai aplikasi yang sah. Dalam lingkungan corporate, spyware dapat tiga kerusakan yang dapat ditimbulkan dari aplikasi spyware ini, yaitu yang pertama mencuri data sensitif perusahaan, yang kedua mereka mampu mengubah konfigurasi sistem keamanan, dan yang ketiga memberikan akses kepada pihak ketiga secara ilegal dalam mengambil data atau dalam menyusupi database perusahaan, dan ini sungguh sangat berbahaya apabila spyware sudah dapat mampu menembus jaringan internal perusahaan, karena banyak kerusakan-kerusakan lain yang dapat terjadi apabila spyware sudah masuk ke dalam database perusahaan. Jadi ini sangat berisiko tinggi bagi perusahaan karena membuka celah keamanan yang luas, bahkan
dampak paling jauhnya dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar bagi perusahaan. Hal ini harus dapat diantisipasi oleh perusahaan, makanya menjadi salah satu bentuk resiko yang harus dimitigasi oleh perusahaan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai BEC, Pak, atau bahasa Inggrisnya itu Compromise Email Business, di mana BEC merupakan metode serangan cyber yang menggunakan rekayasa sosial melalui email untuk menipu pegawai agar mentransfer dana ke rekening menyerang. Biasanya pelaku memalsukan identitas atasan atau mitra bisnis dan memanfaatkan struktur organisasi untuk memanipulasi keputusan keuangan. Karena tidak mengandung link atau lampiran berbahaya, BEC ini sulit dideteksi oleh sistem keamanan standar. BEC ini mirip seperti phishing yang biasa atau spam yang biasa dikirim lewat email oleh email-email yang um, diduga dimiripkan dengan email perusahaan, Pak. Namun kalau BEC ini beda, ya, dia metode penyerangannya itu menggunakan rekayasa sosial melalui email uh, dan juga memakai email yang mirip atau persis bahkan dengan email atasan ataupun mitra bisnis. Ini sangat sulit untuk dideteksi oleh sistem keamanan standar karena dia tidak mengandung link atau lampiran. Jadi perlu ditimbulkan kesadaran terhadap keamanan data dan potensi-potensi dari gangguan keamanan cyber ini kepada seluruh karyawan agar lebih berhati-hati dalam membaca atau melihat email yang masuk, dan perlu melakukan konfirmasi sebelum melakukan transfer atau hal-hal lain yang kemungkinan dapat merugikan dirinya maupun perusahaan. Selanjutnya adalah serangan layanan DevOps. DevOps ini seperti Docker atau MongoDB dan Elasticsearch yang banyak digunakan dalam SCM. Namun sayangnya, sistem ini sering salah dikonfigurasi dan dibiarkan terbuka tanpa autentifikasi, yang membuatnya rentan terhadap 3 jenis kerusakan. Yang pertama, yaitu kerusakannya dalam bentuk enkripsi dan penyanderaan data oleh peretas. Yang kedua, penyisipan malware melalui jalur DevOps. Dan yang ketiga, penyalahgunaan akses oleh pihak tidak berwenang. Ini salah satu metode yang bisa disusupi oleh para peretas melalui serangan melalui layanan DevOps. Serangan melalui layanan cloud juga ada. Cloud menjadi target utama karena di dalam cloud itu menyimpan banyak data kritis SCM. Yang kedua, infrastruktur shadow IT sulit dimonitor. Dan yang ketiga, 20 hingga 40% perangkat dalam jaringan tidak terdeteksi oleh tim keamanan. Hal ini yang menjadikan cloud seringkali menjadi target utama oleh serangan para hacker atau para penyusup. Ketiadaan pengawasan menyeluruh membuat cloud menjadi pintu masuk yang disukai oleh penyerang cyber. Karena saat penyerang sudah masuk ke bagian cloud, maka sulit untuk melakukan rekonsiliasi atau perbaikan terhadap sistem cloud perusahaan. Ancaman dari IoT atau Internet of Things, yang pertama ada 4. Yang pertama adalah minimnya update keamanan. Banyak perangkat IoT tidak rutin diperbaharui sehingga celah keamanan tetap terbuka dan rawan diserang. Yang selanjutnya, sistem operasi sudah usang di mana sebagian perangkat masih menggunakan OS yang lama dan sudah tidak mendapat dukungan atau patch keamanan, sehingga sangat rentan disusupi atau diserang oleh malware. Dan yang ketiga, tidak ada pelaporan kerentanan, di mana produsen seringkali tidak menyediakan mekanisme resmi untuk melaporkan celah keamanan yang ditemukan. Hal ini menjadi penting karena di zaman ini banyak sekali potensi kerentanan yang terjadi dari kemudahan internet pada saat ini, sehingga perlunya adanya sistem pelaporan atau pengaduan bagi para produsen sehingga konsumen dapat mudah melaporkan dan juga memberitahu apabila ada serangan-serangan.
Dan yang terakhir, sulit identifikasi di mana perangkat IoT sering tersembunyi dalam jaringan dan sulit dipantau oleh sistem keamanan tradisional. Sehingga diperlukan sistem keamanan yang saat ini harus lebih canggih dan lebih teridentifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan, organisasi perlu mengambil langkah strategis dan juga proaktif. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pemantauan keamanan secara real time untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Selain itu, inventarisasi otomatis terhadap seluruh perangkat jaringan sangat penting guna memastikan tidak ada perangkat asing atau tidak terkenal yang terhubung dengan sistem perusahaan. Pengujian rutin terhadap kebijakan terhadap pengujian rutin terhadap kebijakan segmentasi jaringan juga diperlukan agar akses antar perangkat dan sistem tetap terkontrol dengan baik. Di samping itu, transisi menuju jaringan IP yang aman dan modern menjadi langkah penting untuk meningkatkan perlindungan data dan juga sistem. Langkah-langkah ini sangat krusial mengingat supply chain management atau SCM berada di persimpangan antara industri transportasi dan teknologi informasi yang kini semakin terhubung secara digital. Baik, terima kasih atas perhatian. Mungkin itu saja paparan saya terkait pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management, Wahyu. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon maaf pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.